arus maupun tegangan bolak-balik. Bagaimana mengungkapkan tentang arus dan tegangan bolak-balik. Ada 3 cara pengungkapan yang kemarin kita lihat. Yang pertama menggunakan persamaan. Ya, menggunakan persamaan. Ya. I sama dengan IM sin omega T atau V sama dengan VM sin omega T. Yang kedua, menggunakan grafik sinus seperti ini. Ya, ini juga salah satu cara untuk mengungkapkan, oh ini arus dan tegangan bolak-balik. Ya. Sama seperti kalian ya, kalau mengungkapkan cinta kalian ke yang disayangi itu kan macam-macam toh. Ada yang pakai bunga, ada yang pakai kata-kata, gitu. Ada yang pakai puisi, gitu. Ya kan? Pernah enggak kamu mengungkapkan rasa cinta? Oh, belum pernah. Kenapa belum pernah? Hanya rasa cinta aja. Ditolak itu kan urusan lain, gitu. Atau yang putri-putri, pernah nggak mengalami itu, mendapatkan ungkapan cinta? Hah? Pernah kan? Oh, pernah gitu. Dengan apa waktu itu? Oh, dikasih coklat ya? Oh, ya, coklat. Ada yang dikasih apa? Bunga? Pas Valentine, nah ini besok tanggal 14 Valentine ya? Nah, itu mau mengungkapkan rasa kasihnya menggunakan apa gitu ya? Bunga. Nah, saya ya bunga deposito gitu ya. Oke, yang ketiga menggunakan diagram Fasor. Ya, Fasor singkatan dari apa? Fase vektor. Ya. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan. Ya, cara ketiga itu untuk menganalisis rangkaiannya. Ya, gitu. Kemudian dalam rangkaian arus bolak-balik kita kenal juga istilah nilai efektif. Nilai yang secara efektif dipakai untuk menghitung energi atau daya listrik yang digunakan. Ya, itu. Tidak menggunakan rata-rata. Ya, karena memang basic dari persamaannya kan P daya itu kan I kuadrat R, betul lah? I kuadrat, maka ini dikuadratkan dulu. Ya. Atau kalau pakai V ya, V kuadrat per R, dikuadratkan dulu V-nya, baru di rata-rata. Ya. Maka jadinya RMS, root mean square, akar dari rata-rata kuadrat, gitu kan? Nah, kalau diefektifkan juga boleh, jadi nilai efektif sama dengan I per akar 2. Ini penurunannya pakai pengintervalan. I V efektif sama dengan V max per akar 2. Ya, ini tentang nilai efektif hubungannya dengan nilai maksimum. Nah, rumah kita, ya, rumah kita atau sekolah kita itu menggunakan tegangan listrik PLN. Yang nilainya berapa efektifnya? Yang tadi mati hidup. Nyala hidup gitu ya. Kok nyala hidup ya? Nyala ya hidup ya, Pak. Itu menggunakan berapa tegangannya? Sekolah kita itu atau rumah kita itu? 220 volt. Itu adalah nilai efektif. Nah, nilai maksimumnya tinggal dikalikan akar 2 gitu ya. Nah, nilai efektif dan nilai maksimum itu bisa diukur ya menggunakan alat ukur yang mungkin berbeda jenis. Alat ukur untuk menentukan nilai efektif apa itu? Tegangan efektif atau arus efektif? Siapa yang tahu? Alat ukur yang langsung menyatakan oh nilai efektif. Arus maupun tegangan. Apa? 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 Ya, nilai efektif. Ya. Kita ukur, oh ini efektifnya, ya 220 misalnya. Apa itu? Halo? Yang di rumah apa? Alat ukur. Multimeter. Ukur arus dan tegangan efektif. Hah? Multimeter ya. Itu untuk menentukan nilai maksimumnya. Nih. Nah, yang untuk menentukan nilai efektif adalah yang kiri. Apa itu? Multimeter, voltmeter, ampere meter gitu ya. Itu yang terukur adalah nilai efektifnya. Nah, osiloskop itu mengukur nilai maksimum, nilai puncaknya. Ya, dari tegangan harus bolak-balik sekaligus dapat mengukur apa? Frekuensinya. Nah, dengan cara bagaimana kita membacanya? Nah, seperti ini. Maka kita harus punya data volt per div-nya berapa. Banyak
besarnya nilai bagian arah ke atas, nilai perbagian arah vertikal itu berapa sih? Ya kita lihat di volt per div. Seberapa besar sih nilai bagian arah horizontal itu time per div-nya. Ya, time per div-nya. Nah, dengan melihat grafik yang terjadi, kita bisa menghitung berapa puncaknya, berapa panjang gelombangnya. Ya, waktu satu periode itu ya berapa? Nah, kita lihat time per div. Itu kemarin ya. Masih nggak tahu cara membacanya? Masih ya. Oke, kemudian berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik yang paling sederhana, yaitu rangkaian tunggal, rangkaian murni, baik itu resistor, induktor maupun kapasitor. Ya. Nah, kalau kapasitor, ini resistor murni ya, maka antara arus dan tegangan fasenya sama, sefase gitu ya. Artinya kalau I-nya ke kanan ke E positif, ya V-nya ke E positif. I-nya ke Y positif, maka V-nya juga Y positif, VR gitu ya, VR-nya. Nah, hukum berlaku, kemudian grafik sinusnya seperti ini kalau resistif murni, ya, sefase, seia sekata, sehati sejiwa, nah gitu ya. Kemudian, oke. Dulu. Kemudian yang kedua, induktor murni. Induktor murni itu tanpa hambatan ya, tanpa kapasitor. Maka antara arus dan tegangan berbeda sudut fase sebesar 90 derajat. Dari mana? Ya dari perhitungan ya, dari perhitungan dari penurunan rumus. Kemudian kalau digambarkan dengan diagram fasor, misalnya I-nya itu kita patok ke X positif, maka VL-nya itu ke Y positif. Berbeda fase 90 derajat. Nah, lebih dulu siapa? V-nya. Ya, lebih dulu V. Gitu. Nah, ini adalah penurunan persamaannya. Nah, dari persamaannya kita mendapatkan besaran baru, yaitu hambatan dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai reaktansi induktif. Yang fungsinya apa? Yang mengatur arus, ya, menghambat arus. Tetapi tidak dinyatakan sebagai hambatan karena memang bukan sebagai faktor fisik ya, yang memang hambatan, ya bukan. Tetapi faktor luar juga mempengaruhi, maka dikatakan sebagai reaktansi induktif, bukan sebagai hambatan. Walaupun fungsinya sama, ya, yaitu menghambat arus. Yang disimbolkan dengan XL yang nilainya omega kali L. Omega kecepatan sudut, L adalah induktansi diri satuannya apa? Induktansi diri satuannya apa? Induktansi induktor? Halo? Henry, tuh Henry. Ada yang papanya namanya Henry? Ada yang pacarnya namanya Henry? Oh berarti Henry bukan nama pasaran ya berarti ya. Oke, nah reaktansi induktif omega L tadi atau 2PFL karena omeganya 2PF ya. Berikut yang ketiga adalah kapasitor murni. Nah ini antara arus dan tegangan juga berbeda sudut fase 90 derajat. Cuma sekarang I yang mendahului V. Berarti VC-nya ke bawah jika I-nya ke X positif. Ya. Nah, kenapa begitu? Ya hasil penurunan ya. Nah, kita dapat juga hambatan. Dalam tanda petik ya, yang fungsinya memang menghambat arus, cuma diberi notasi XC, diberi nama reaktansi kapasitif yang nilainya seper omega C atau seper 2BFC. Nah, oke, itu tentang rangkaian tunggal, murni, R, L, dan C. Bagaimana kalau ketiganya di seri? Nah, kalau di seri kita tahu arusnya sama ya. Sifat rangkaian seri kan arusnya sama. IR, IL, dan IC itu sama. Ya. Yang beda apanya? Ya V-nya. Ya, V-nya bisa beda. Ya, dijumlah kalau dalam rangkaian seri hambatan. Ini juga dijumlah, tapi karena V-nya dalam fasor, ya, fase vektor itu, maka fase untuk L dan C dan R berbeda. Maka cara menganalisisnya menggunakan diagram fasor dan nanti tidak hanya dijumlah secara aljabar, tetapi dijumlah secara vektor. Begitu. Ya, maka begini. Jika I-nya itu ke kanan, ke E positif,
maka VR-nya ya ke kanan karena VR dan I sefase. VL-nya ke atas karena VL mendahului I. VC-nya ke bawah karena VC ketinggalan terhadap I. Nah, kemudian tadi ada V total. V total itu kan kalau sehari dijumlah. Ya, sekarang dijumlah, tapi dijumlahnya secara vektor. Maka VL dan VC karena berlawanan fase dikurangkan. Dengan VR tegak lurus, maka di Pitagoras karena tegak lurus. Maka jadinya V total sama dengan akar dari VR kuadrat ini ditambah ini kuadrat. Sisi tegak dan sisi samping ya, dikuadratkan. Nah, dari gambar, dari diagram, kita melihat bahwa V total yang nilai ini itu tidak segaris dengan I, juga tidak segaris dengan VL maupun VC maupun VR. Ada beda fase, beda sudut fase antara V total dengan I yang kita kasih notasi V gitu ya. Nah, berapa V-nya? Ya ini kita bisa gunakan tangan. Tangan itu depan per samping, depannya adalah VL min VC, sampingnya VR. Berarti ini tangan V, VL min VC per R. Nah, kalau pakai cos boleh juga. Cos V sama dengan apa? Cos V itu samping per miring. Berarti sampingnya VR, miringnya V. Jadi cos V sama dengan VR per V juga boleh, sama saja. Ya. Nah, bagaimana dengan hambatannya? V-nya dijumlah, hambatannya ya dijumlah sama. Ya, kalau seri kan. Maka karena hukum Ohm itu VRI kali R, VLI kali L, XL ya, VC kali I kali XC, I-nya sama semua, maka VR itu fasornya juga sama dengan R. VR sama dengan R. XL sama dengan VL dan XC sama dengan VC karena I-nya semua sama, maka fasornya untuk VR itu dengan R juga sama. Maka gambarnya mirip ya, gambarnya mirip. XL-nya ke atas, XC-nya ke bawah, L-nya ke kanan. Maka hambatan totalnya ya sama seperti yang ini. Rumus sama jadinya kalau hambatan total yang kita beri nama set. Dan nanti ada istilah lain ya, bukan hambatan total. Sering kita kenal dengan apa? Ada yang masih ingat? Hambatan total dalam rangkaian arus bolak-balik diberi nama apa? Masih ingat? Apa? Impedansi. Ya, yang nilainya berapa? Ini teman-teman. Nah, nilainya ini. Ya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, tuh. Nah, karena ini, ya, ini depannya itu XL min XC, sampingnya R Pitagoras ya. Ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah itu kuadrat. Ya. Oke. Kemudian perhatikan yang paling akhir. Sini. Antara I dan V fasenya berbeda. Dengan beda sudut fase sebesar V. Kamu lihat di situ ya, di diagram yang kiri. Nah, maka hubungan antara I dan V dalam persamaan ya seperti itu. I sama dengan M sin omega T, maka V sama dengan VM sin omega T plus minus V. Plus jika apa? Plus jika apa? Jika V di kuadran, V total di kuadran 1. Oh, di kuadran 1 kan di sini kan? Nah, min jika di kuadran ke sini. Kuadran berapa ini? 4. Tapi dimungkinkan 0 juga. Kalau apa? Panjang XC dan XL sama, VL dan VC sama. Itu berarti apa? V-nya segaris dengan I. Ya. Maka jadinya V-nya 0. Maka ya 0. Nah, pada saat itu sudut antara I dan V sama, yaitu omega T. Saat V-nya 0. Nah, maka ada 3 sifat rangkaian. Saat V-nya atau impedansinya itu di kuadran 1, kita sebut sebagai rangkaian yang bersifat induktif. Kalau di kuadran keempat bersifat kapasitif, artinya kapasitornya dominan daripada yang lain. Kalau ini induktornya dominan pada yang lain. Nah, yang ketiga adalah resistif atau resonansi, di mana R-nya dominan terhadap yang lain. Ya.
Ini terjadi jika XL sama dengan XC, ya, rangkaian resonansi. Rangkaian inilah yang nanti dibagi sebagai rangkaian pemancar gelombang elektromagnetik seperti radio, TV, HP, HT dan seterusnya itu. Ya, ini. Nah, terjadi saat apa? Saat XL sama dengan XC, sehingga frekuensi resonansinya bisa kita hitung. XL sama dengan XC seper omega R, omega L sama dengan seper omega C. Maka FR sama dengan seper 2B akar seper LC. Ini adalah frekuensi resonansi atau frekuensi dari sebuah alat yang dapat memancarkan gelombang. Entah itu elektromagnetik, entah itu suara, gitu ya. Bisa. Ya. Nah, kalau benda lain memiliki frekuensi yang sama dengan ini, maka terjadilah apa? Resonansi. Maka ada rangkaian osilator. Osilator itu pemancarnya. Nah, kalau pemancar maka nilai L dan nilai C-nya tetap konstan. Seperti radio Imelda. Itu frekuensinya ya tetap 104,4. Radionya Prambors di Semarang ya tetap 102. Radionya LCFM yang sering cuap-cuap itu ada nggak frekuensinya? Enggak ada ya? Nggak pernah ya? Itu 100,37. Nah, 100,7. Pokoknya angka 37-nya gitu ya. Gitu ya. Ya tetap kita gunakan L dan C-nya sehingga nilainya 137 MHz. Ya. Nah, kalau HP kita yang dari dulunya kita setel 100,37 mungkin mendengarkan cuap-cuapnya teman kamu yang sedang siaran gitu. Seperti itu ya. Nah, ini rangkaian penerimanya. Sehingga C-nya itu dikasih C yang nilainya bervariasi. Ini namanya kapasitor variabel atau variabel kondensator. Varco, ya, Varco. Variabel kondensator. Yang nilainya berubah tergantung dari kita putar apa, ya. Jadi ini kalau di radio ya tuningnya itu. Ya, kalau kita putar itu berarti ada yang berubah nilainya di dalam radio itu, yaitu apa? Kapasitas kapasitornya. Ya, kalau kita punya radio tapi yang digital, cara men-settingnya di scan gitu ya, maka sebetulnya kapasitornya berubah sewaktu-waktu, suatu saat berubah gitu ya. Nah gitu. Nah pada saat sesuai mandek disimpan di memori gitu ya. Oh bergerak terus, pas sesuai terjadi resonansi mandek, nah disimpan dan terusnya begitu. Nah memorinya ada, kita nggak usah lagi muter-muter ya, tinggal pencet-pencet gitu. Nah, itu sama seperti kalau kamu punya HP kan, kamu nggak usah pencet-pencet nomornya pacar kamu kan, tinggal jet gitu ya. Nah, gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, ini selesai. Nah, nggak banyak ya sebenarnya. Nah, yang kamu ingat itu sebenarnya persamaan-persamaan yang di sini saja. Coba kalau ada dua rangkaian saja, hambatan dan kapasitor, ya udah L-nya hilang, berarti ini mau hilangin aja. Ya kan? Kalau hanya R dan L, ya C-nya dihilangi saja. Kalau hanya L dan C, ya R-nya dihilangi saja gitu. Maksudnya gitu. Ya, jadi ini aja yang kamu ingat-ingat bilang gitu ya. Kemudian ya jangan lupa nilai dari XC DCL itu seperti apa ya. Baik, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Saya tutup ya, ini kan sudah pernah ya. Oke, saya lihat contoh soalnya. Nah, saya ambil dari soal yang ada di classroom, soal ulangan ya, latihan ulangan. Apakah bisa terlihat yang di rumah? Bisa ya? Oke, bisa. Yang di kelas terlihat ya? Ya, terlihat kabur ya maksudnya. Terlihat tapi di belakang? Bisa ya? Kalau nggak terlihat nanti duduk di sini nggak apa-apa. Atau di mana ya? Di sini yang kosong nggak apa. Atau di situ ya? Nggak apa kalau di belakang nggak terlihat. Oke. Atau ikut gabung di classroom ya nggak apa-apa ya. Nah, di Meet ya. Oke, kita lihat. Ada rangkaian seri antara resistor dan induktor. Ya. Resistor dan induktor itu
itu menarik arus 2,5 ampere. Jadi ada rangkaian resistor dan induktor menarik arus 2,5 ampere bila dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 120 volt. Ya, jadi ada R dan L di seri. Jadi T-nya nggak ada ya, T-nya nggak ada ini ya. Terus keterangannya gini, tegangan kedua ujung resistor dan induktor sama besar. Berarti apa ini? VR dan VL-nya, VR dan VL-nya sama. Iya toh, di situ kan dikatakan sama besar. Arahnya mungkin beda karena itu vektornya beda kan antara VL dan VR. Pertanyaannya adalah nilai hambatan resistor berapa? R-nya berapa? Oke. I-nya diketahui. Oh. VR itu menurut hukum Ohm apa? I kali R, betul ya? VR itu kan I kali R. I-nya diketahui. VR-nya enggak tahu, tetapi ada keterangan di situ antara VR dan VL sama. Maka bagaimana kalau ini kita coba gambar dulu rangkaiannya, kemudian kita gambar diagram fasornya, gitu ya, supaya nanti kita mudah melihatnya. Oke, kita gambar rangkaiannya. Ini ada hambatan, ada kumparan. Nah, dihubungkan dengan tegangan bolak-balik dengan V sama dengan 120 volt. Ini ada R, ini ada L, gitu kan? Kemudian kalau digambarkan tegangannya antara VL dan VR bagaimana sih? Dalam diagram fasor, VR-nya dan tegak lurus ya? Betul. Misalnya VR-nya kita patok ke kanan. VR. Maka VL-nya kemana? Ke atas. Ini adalah VL. Nah, V totalnya yang mana? Ya, resultan antara VR dan VL ini. Ini adalah V-nya atau V set gitu ya. Untuk membedakan dengan V. Nah, dalam kasus ini berarti hubungan antara VL, VR dan V set bagaimana? Hubungan antara VL, V set dan VR bagaimana ya? Kok kelihatannya baik-baik saja Pak ya, gitu ya. Nggak ada konflik tuh sampai sekarang gitu ya. Enggak, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Hubungannya bagaimana ini? Dalam bentuk persamaan, siapa yang mau mengungkapkan? Yang di kelas VZ sama dengan VZ sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VR kuadrat. Oke. Padahal VR sama dengan VR. Maka boleh kita tulis jadi apa ini? VZ sama dengan apa? Akar dari, kita akan mau mencari R ya. R itu ada di VR ya. Maka VL-nya kita ganti dengan VR. Jadinya apa ini? VR kuadrat ditambah L kuadrat. Gitu ya. Ya. Jadi sama dengan akar dari 2, ini VR sorry ya. VR kuadrat. Jadi VR akar 2 gitu ya. Oke. Nah, berarti VZ sama dengan VR akar 2 kali VR. Maka VR sama dengan apa? VZ per akar 2 ya. VZ per akar 2. VZ-nya itu V total. Berapa nilainya? 120. Berarti 120 per akar 2. Sama dengan berapa? 60? 60 akar 2 volt. Nah, ini adalah VZ-nya. VR-nya. Ya, VR-nya. Padahal VR itu sama dengan I kali R. Nah, I kali R. Berarti R berapa ya? VE R per I. Sama dengan berapa? 60 akar 2 per
2,5. Berapa jadinya? 60 akar 2 dibagi 2,5. Berapa? 24 akar setnya, ya kita cari. Set untuk rangkaian ini apa ini? Ini ada kapasitor, ya, dan resistor R. Dikasih tegangan bolak-balik begini. Ini ada R, ini ada C, ya. Nah, kemudian ditanyakan, berarti kita cari apa ini? Set ya. Ini ada XC, ini ada R. Maka ini adalah setnya. Nah, setnya sama dengan berapa ini? Akar dari apa? R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, berarti kita harus nyari XC-nya dulu. XC sama dengan apa? Seper omega C. 1 per omeganya berapa itu? 500. C-nya 50 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Nah, karena 10 pangkat min 6-nya di bawah, kalau kita naikkan jadi 10 pangkat 6. Ini 1 kali 10 pangkat 6. Oke. Ini ada 0,3, kita coret jadi 3.
Berarti 1000 dibagi 25. Berapa? 40. Nah, XC-nya 40, maka set sama dengan akar dari R-nya 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Ini kan triple Pitagoras ya. Jadinya berapa ini? 50 ohm. Oh, setnya 50 ohm. Nah, I itu sama dengan V per set. Nah, sama dengan V-nya berapa? 300. 300 per 50. Sama dengan 6 ampere. Ini adalah I-nya. Nah, kita kembalikan ke situ. Jadi apa ini? PR sama dengan I-nya 6 ampere dikalikan R-nya 30. Jadi berapa? 180. Begitu ya, jadinya ya. Ada yang jelas? Ada ya. Di rumah? Yang di rumah? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Apakah ada? Tidak ada? Lanjut ya. Biar cepat, biar banyak. Kita dapat banyak ya. Nomor 3. Nomor 3, ada rangkaian seri resistor 20 ohm dan kapasitor 1 mikrofarad. Berarti ada R dan C. Dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan frekuensi 250 radian per sekon. Apa ini? 250 radian per sekon itu? Omega ya. Walaupun ada kata frekuensi, maksudnya frekuensi sudut gitu ya. Omega. Besar induktansi induktor yang harus diseri dengan rangkaian agar terjadi resonansi. Oke. Tadi sifat rangkaian ketiga adalah resonansi. Syarat terjadi resonansi apa? Ayo. Apa? XL sama dengan XC. Oke. Terjadi resonansi itu jika XL sama dengan XC. Nah, XL sama dengan XC. Nah, XL sama dengan XC itu kalau kita masukkan persamaannya, XL rumusnya apa? Omega kali L. XC per omega C. Kita mau mencari L. Berarti L sama dengan apa itu? Seper omega kuadrat C. Ya udah kita masukkan aja. Omeganya diketahui, C-nya diketahui. Seper omeganya kira 250 kuadrat, C-nya 1 mikro. 1 mikro itu 1 kali 10 pangkat min 6. Tak pindah ke atas ya. Jadi 10 pangkat 6. Ini ngitungnya gampang ya. 10 pangkat 6 kan 1000 kali 1000. Per 250 kuadrat kan 250 kali 250. Nah ini Mbak coret kan jadi 4. Ya, ini tak coret juga, ini jadi 4. Jadi berapa hasilnya? 16. Begitu teman-teman ya. Itu untuk nomor 3. Simpel ya ternyata jawabannya ya. Ya harus tahu tapi konsepnya ya. Gitu. Kalau nggak tahu konsep ya bingung gitu ya. Nah maka kita latihan begini biar tahu oh ternyata bisa dicari seperti itu. Ya, syaratnya apa? Baik. Nomor 3 sudah. Yang di rumah paham ya? Nomor 4 sekarang. Sumber tegangan bolak-balik
dengan V sama dengan 100 sin 1000 T. 100 sin 1000 T. Berarti 100 itu sebagai apa ya? V maksimum. 1000-nya sebagai omega. Nah, ini sebagai omega. Nah, dihubungkan dengan rangkaian RLC. R-nya diketahui, T-nya diketahui, dan L-nya diketahui. Maka tentukan daya disipasi. Daya disipasi itu P. Sama dengan apa? I kuadrat, I efektif ya, dikalikan R. I efektif kuadrat dikalikan R. Nah, R-nya diketahui, maka kita harus cari tahu I efektif. Nah, tetapi yang di sini I efektif itu kan sama dengan I maksimum per akar 2, ya kan? Yang diketahui di sini 100 itu Vmax. Padahal kita tahu I max itu sama dengan Vmax per set. Per set ya. Karena ini kan RLC, ya, jadi set. Berarti untuk mendapatkan P butuh I efektif, untuk mencari efektif butuh I max. I max-nya adalah Vmax per set. Nah, makanya kita harus mencari set dulu. Ya. Karena rangkaian RLC, maka kita cari setnya dulu. Set rumus apa? Akar, karena ini RLC, maka akar dari L kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kan? Nah, ini R ya. Berarti butuh XL dan XC. XL-nya kita hitung dulu. Sama dengan omega kali L. Omeganya berapa? 1000. L-nya setengah. Ya kan ini? Jadi berapa? 500 ohm. XC seper omega C. Sama dengan seper omeganya berapa tadi? 1000. C-nya 5. Mikro. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 naik jadi 10 pangkat min 6. Berarti ini saya coret jadi pangkat 3. 1000 per 5. 200. 200 ohm. Nah, kita masukkan ke rumus set. Set sama dengan akar dari R-nya berapa? 400 kuadrat ditambah XL min XC. Ini dikurangi. Jadi berapa ini? XL min XC 300 ohm. Nah, jadi ini 300 saja ya, 300 kuadrat. Jadi kalau kita kuras lagi, jadi berapa ini? 500 ohm. Nah, sekarang set masuk ke sini. Ya, berarti IM sama dengan VM per set 100 per 500 sama dengan 1/5 ampere. Ini IM-nya. Nah, sekarang I efektifnya sama dengan IM per akar 2. Berarti 1/5 per akar 2. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Berarti kalau gitu P sama dengan I efektif kuadrat kalikan R. Berarti 1/5 akar 2 kuadrat dikalikan R-nya berapa? 400. Berapa jadinya ya? 1/5 akar 2 kuadrat itu berapa? 25 kali 2, 50. 1/50 kali 400, 8. Nah, ini kira-kira. Oke, begitu. Nomor 4. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, silakan direnungkan dulu ya, sebelum kita lanjut.
Bab ini sebetulnya kuncinya di diagram Fasor ya. Jadi kalau kamu paham tentang diagram Fasor, tahu, maka rumusnya itu sebetulnya bisa muncul sendiri. Ya, gitu. Wong ini di Pythagoras vektor gitu kan. Nah, begitu. Nggak sulit sebetulnya bab ini. Ya, kalau menurut pengalaman ulangan-ulangan yang bab ini banyak yang berhasil. Sedikit sekali yang eh, apa tidak tuntas tuh sedikit banget. Ya, sedikit banget. Moga-moga tuntas semua nanti kalau ulangan ya. Ya nggak tuntas tuh kalau memang apa ya nggak belajar ya, malas mungkin. Tapi kalau mau baca ya bisa kan. Oh nggak sulit kok. Baik teman-teman yang di rumah bisa lanjut bola. Bapak Edi ya bola. Kok diem baik? Wah ini pada layah-layah mesti. Hah? Lanjut ya. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ada rangkaian R, L, dan C dihubungkan dengan sumber tegangan V yang nilainya secara persamaan 100 akar 2 sin 100 T. Besar hambatan murninya 600 ohm, induktansi diri kumparan L 2 Henry, dan kapasitas kapasitornya C 10 mikrofarad. Pertanyaannya, daya rangkaian. Oh, seperti empat tadi ya. Oke, ini silakan kalian. Ya, silakan yang di rumah dicoba, yang di sini juga coba. Ya, ayo, yuk, yuk. Sama kok, hampir sama dengan nomor 4. Cuma beda angka saja ya. Silakan coba, coba. Ya, diorek-orek ya di sini. Jadi P berapa? P tadi adalah I efektif kuadrat kalikan R. Nah, I efektifnya sama dengan I max per akar 2. I max-nya itu sama dengan P max per set. Setnya dicari dulu. Nah, akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dalam kurung kuadrat. Nah, berarti cari XL dulu. Terus nyari XC. Nah, kemudian dihitung, baru ke depan lagi tadi. Ya.
XL-nya ketemu berapa? XL-nya 200. XC-nya 1000. Berarti setnya 1000 ya. Ini Pythagoras ya. Oke. Nah, setnya 1000 berarti IMAX-nya berapa? IMAX-nya berapa? Akar 2/10. Akar 2/10. Berarti I efektifnya 1/10. Oke, 1/10. Nah, kalau I efektifnya 1/10, maka nah kita langsung hitung dayanya. Berapa dayanya ya? Berarti 6 watt. Ya, betul sekali. Ya, 1/10 kuadrat dikalikan 600. Berarti 6 watt. Nah, yang di rumah ketemu? Halo? Bola? Ketemu, Pak. Speakernya nggak konek apa ya? Bunyi tak? Kok diem baik? Yang di rumah ketemu ya? Oke, siap. Ya, sip, sip. Nah, hasilnya 6, Bos. Oke. Nah, tinggal dikit deh, waktu nih. Nah, oke teman-teman yang lain sampai nomor berapa terakhir ya? 8 bisa kamu lanjutkan di rumah, ya.
Nomor 6, 7, 8. Saya pikir bisa ya. Nah, ini ada langsung gambarnya begitu ya. Baik, begitu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Halo? Mungkin yang di rumah? Yang di rumah, tolong persiapkan untuk ujian praktek ya. Alat-alatnya juga nanti ya. Yang dapat lensa, yang nanti pinjam kacamata orang tuanya, papa, mama, atau eyang kalau ada. Yang apa ya, yang perlu ya, yang dapat resonansi ya cari peralon gitu aja kan. Yang dapat parabola ya selang aja disiapkan, ya, selang. Kemudian tempatnya mungkin ya, entah itu di kamar mandi, entah itu di, jangan di kamar tidur tentu saja ya. Atau di garasi atau di mana depan rumah yang mungkin sering dipakai untuk apa itu nyuci motor gitu ya, kan ada keran toh, nah, di situ enggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi jangan lupa di videoin ya. Nanti kriteria-kriterianya secara detail akan saya kirimkan di Classroom ya. Sekaligus juga nanti daftar setelah ujian kan nanti saya tulis ya. Kemudian daftarnya juga nanti saya berikan supaya mengingatkan lagi, tidak lupa gitu ya, dan juga konfirmasi ke kalian juga nanti kalau sudah selesai undiannya, ya, undian berhadiah ya. Begitu. Kalau yang lainnya saya pikir gampang ya. Listrik kan kamu sudah pernah pakai ya di rumah. Mungkin yang kos ya, nggak tahu yang kos ini pada pulang apa enggak ya. Untuk yang listrik kan mungkin dulu waktu itu di rumah ya mungkin ya, nggak di kos misalnya. Nah, seandainya nanti kamu di kos nggak pulang ya tidak apa-apa, nanti di kos saja gitu. Nah,